Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran etika ketenagakerjaan, dan etika prinsip keadilan dan non-diskriminasi di orientasi sirkus Indonesia. Baik, pada slide ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuniarina Hako dan teman saya Salsabila Pradityas, Rahma Novita, dan Aisyah Ramadan. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan modernisasi, penerapan etika bisnis, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting, terutama bagi sektor pariwisata berbasis konservatif seperti Taman Safari Indonesia. Perusahaan tidak hanya harus fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan eksploitasi terhadap pemain orientasi sirkus Indonesia yang tampil di Taman Safari. Laporan dari mantan pekerja mengungkapkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan perlakuan tidak adil yang bertentangan dengan prinsip etika ketenagakerjaan. Etika kerja menurut perlakuan adil, non-diskriminatif, dan manusiawi bagi semua pekerja. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan tindakan tegas demi menjamin hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan beretika. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk memahami pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam permasalahan ketenagakerjaan di orientasi sirkus Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak terkait mengenai pentingnya perlindungan hak para pekerja dan penerapan prinsip keadilan dalam dunia kerja. Yang ketiga, untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil, manusiawi, dan bebas dari diskriminasi dan eksploitasi. Manfaat penelitian itu terbagi menjadi 3, ada bagi dunia akademik, bagi perusahaan, dan masyarakat. Untuk bagi dunia akademik, yang pertama, untuk menjadi bahan referensi untuk memahami pelanggaran hak asasi manusia dan etika ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk memperluas wawasan tentang prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam dunia kerja seperti di dunia hiburan. Yang ketiga, untuk mendorong penelitian lebih lanjut mengenai isu ketenagakerjaan dan hak para pekerja. Lalu, bagi perusahaan, yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak para pekerja dan penerapan etika kerja yang baik. Yang kedua, untuk membantu perusahaan dalam mengambil langkah nyata menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bebas diskriminasi. Yang ketiga, meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan menciptakan reputasi positif bagi perusahaan. Yang bagi masyarakat, yang pertama, untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati para pekerja dan dampak pelanggaran HAM. Yang kedua, untuk mengajak masyarakat mendukung upaya perlindungan hak para pekerja di berbagai sektor. Yang ketiga, untuk mendorong terciptanya budaya kerja yang adil. Etika bisnis. Menurut Bambang Arianto dan Rani pada tahun 2024, etika bisnis dan profesi adalah aturan atau prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan orang dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun pekerjaan supaya dilakukan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan mengikuti etika bisnis dan profesi ini, membuat seseorang tidak hanya fokus pada keuntungan, melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan kehormatan profesinya. Etika bisnis dan profesi juga memiliki peran penting dalam menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan semua pihak yang berkepentingan, seperti pekerja dan masyarakat umum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat membangun kepercayaan untuk meningkatkan reputasi positif dan menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang. Penerapan etika juga berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi situasi sulit. Manfaat lain dari etika bisnis dan profesi untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan adil, di mana setiap orang dapat bekerja dengan jujur dan saling menghormati. Jenis-jenis etika bisnis dan profesi menurut Fauzan pada tahun 2023 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada etika personal
adalah etika yang berlaku untuk individu sendiri. Setiap orang harus dapat bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya agar tetap menjaga integritas pribadi. Yang kedua, itu ada etika organisasi atau perusahaan, adalah aturan yang harus diikuti oleh seluruh anggota perusahaan atau organisasi, bertujuan untuk perusahaan beroperasi dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga, ada etika profesi, adalah standar moral khusus yang berlaku untuk memiliki profesi tertentu seperti dokter, pengacara, atau guru. Dalam etika ini, untuk mengatur bagaimana mereka harus bertindak agar tetap profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, etika sosial yang berkaitan dengan perbuatan baik yang harus dilakukan untuk masyarakat luas, bagi perusahaan atau individu. Ini juga termaksud dalam menjaga lingkungan dan membantu masyarakat agar hidup lebih baik. Tanggung jawab sosial. Menurut Hermawan pada tahun 2018 dan teman-temannya, tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk komitmen yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperhatikan dan peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Dalam tanggung jawab sosial menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap kewajibannya kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga pada peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat. Tanggung jawab sosial dalam perusahaan memiliki peran penting dalam keberhasilan jangka panjang bisnis. Fungsi utamanya untuk membantu perusahaan menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dan memastikan keberlanjutan usaha. Dengan menjalankan kegiatan yang memperhatikan dari aspek sosial dan lingkungan, perusahaan tidak hanya berfokus dalam mencari keuntungan, melainkan juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat seperti meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Manfaat lain dari tanggung jawab sosial dapat mengurangi resiko hukum dan reputasi akibat praktik yang tidak bertanggung jawab. Jenis-jenis tanggung jawab sosial menurut Putri dan Werastuti pada tahun 2020 itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan, untuk memberikan keuntungan yang adil dan menyediakan lapangan kerja dan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, itu ada tanggung jawab hukum untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku seperti undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, dan aturan-aturan lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab etis untuk melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan norma normal dan etika, seperti jujur, transparan, dan memperlakukan pekerja dan masyarakat secara adil. Yang keempat, itu tanggung jawab filantropi untuk melibatkan kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti donasi, kegiatan sosial komunitas, dan pembangunan fasilitas umum sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Hubungan antara etika bisnis, profesi, dan tanggung jawab sosial sangat erat dan saling mendukung dalam menciptakan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Etika bisnis dan profesi menjadi pedoman moral dalam menentukan perilaku jujur, adil, dan sesuai norma. Sementara tanggung jawab sosial merupakan wujud nyata dari penerapan etika tersebut. Dengan mengutamakan nilai-nilai etika dan kepedulian sosial, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sehingga terciptanya dunia usaha yang adil dan berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhi etika bisnis: 1. Nilai dan norma masyarakat. Nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku di masyarakat menjadi pedoman dalam menentukan batasan perilaku bisnis. Semakin tinggi kesadaran etis masyarakat, semakin tinggi juga tuntutan terhadap bisnis untuk bertindak secara etis. Yang kedua, budaya perusahaan. Budaya internal perusahaan termasuk kebiasaan, sikap, dan nilai yang dianut bersama oleh karyawan dan pemimpin sangat mempengaruhi bagaimana keputusan bisnis diambil secara etis atau tidak. Yang ketiga, peraturan dan hukum. Regulasi dan hukum dari pemerintah atau lembaga pengawas menjadi acuan dasar etika bisnis.
Perusahaan harus mematuhi hukum untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Yang keempat, tekanan persaingan. Persaingan yang ketat dapat memicu perusahaan untuk melakukan praktik tidak etis demi keuntungan jangka pendek, seperti manipulasi data, sabotase, dan lainnya. Yang kelima, pemimpin dan manajemen. Gaya kepemimpinan dan komitmen terhadap nilai-nilai etis akan menciptakan suasana kerja yang mendorong perilaku etis atau sebaliknya. Pemimpin menjadi teladan dalam penerapan etika di perusahaan. Faktor yang mempengaruhi etika profesi. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Tingkat pengetahuan profesional tentang prinsip etika sangat bergantung pada pendidikan formal dan pelatihan etika yang diperoleh selama studi atau pelatihan kerja. Yang kedua, lingkungan kerja. Budaya dan atmosfer kerja yang mendukung transparansi dan kejujuran mendorong profesional untuk bertindak sesuai etika. Sebaliknya, lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran akan menurunkan standar etis. Yang ketiga, tekanan ekonomi dan target. Tuntutan untuk mencapai target atau tekanan ekonomi dapat mempengaruhi profesional untuk mengabaikan etika demi memenuhi ekspektasi perusahaan atau klien. Yang terakhir, pengawasan dan kode etika. Pengawasan internal serta penerapan kode etik profesi yang jelas dan tegas akan menjadi kontrol terhadap pelanggaran etika dan sekaligus panduan dalam bertindak profesional. Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sosial. Yang pertama, kesadaran perusahaan. Apabila perusahaan memiliki kesadaran bahwa mereka bagian dari masyarakat dan lingkungan, mereka akan lebih terdorong untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua, tekanan dari masyarakat. Pada masyarakat sekarang lebih kritis, mereka sering menuntut perusahaan untuk peduli lingkungan. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Dengan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan ikut berperan dalam program sosial, misalnya terkait lingkungan hidup atau kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, reputasi. Pada perusahaan ingin menjaga nama baik di masyarakat, akan menjadi mereka terdorong untuk ikut dalam kegiatan sosial. Dampak pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, kepercayaan pelanggan akan hilang. Pelanggan akan merasa tertipu ataupun kecewa lalu berhenti membeli produk atau jasa. Yang kedua, reputasi perusahaan rusak. Dengan nama baik perusahaan menjadi buruk, hal ini membuat orang ragu untuk bekerja sama atau berinvestasi. Yang ketiga, masalah hukum. Hal ini dapat terkena denda, sanksi hukum, atau tuntutan dari pihak yang dirugikan. Yang keempat, kerugian finansial disebabkan karena kehilangan pelanggan dan kena sanksi, perusahaan bisa mengalami kerugian besar. Yang kelima, moral karyawan turun sehingga para karyawan yang melihat perusahaan tidak beretika bisa kehilangan motivasi untuk bekerja. Dampak pelanggaran etika profesi. 1. Hilangnya kepercayaan dari klien. Hal ini klien atau pasien tidak mau lagi memakai jasa si profesional. Yang kedua, sanksi dari organisasi profesi. Ini dapat berupa peringatan, skorsing, bahkan pencabutan izin praktik. Yang ketiga, rusaknya hubungan kerja. Hal ini rekan kerja dan atasan kehilangan kepercayaan, membuat suasana kerja menjadi lebih buruk. Yang keempat, masalah hukum. Apabila melakukan pelanggaran serius, maka dapat berujung pada tuntutan hukum. Yang kelima, karir menjadi terhenti. Hal ini nama si profesional bisa menjadi negatif dan sulit untuk bekerja di bidang yang sama. Dampak pelanggaran tanggung jawab sosial. Yang pertama, kerusakan lingkungan dalam pembuangan limbah sembarangan bisa dapat mencemari alam dan merugikan masyarakat sekitar. Yang kedua, penolakan masyarakat. Hal ini bisa terjadinya demo, boikot, atau protes dari masyarakat yang merasa dirugikan. Yang ketiga, kehilangan dukungan pemerintah.
Hal ini disebabkan pemerintah bisa mencabut izin usaha atau memberikan sanksi. Yang keempat, reputasi buruk di mata masyarakat. Hal ini dikarenakan orang-orang akan menganggap perusahaan tidak peduli, membuatnya sulit untuk bersaing. Upaya pencegahan pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, menyelidiki masalah secara transparan. Hal ini perusahaan harus melakukan penyelidikan internal untuk mengetahui siapa yang salah dan apa penyebabnya. Yang kedua, memberikan sanksi yang tegas untuk para pihak yang terbukti bersalah atau melanggar, maka harus diberikan sanksi sesuai aturan perusahaan agar menjadi pelajaran. Yang ketiga, memperbaiki kerugian. Apabila ada pihak luar yang merasa dirugikan, maka perusahaan harus meminta maaf dan mengganti kerugian mereka. Upaya pencegahan pelanggaran etika profesi. Yang pertama, membentuk tim etik ataupun dewan disiplin organisasi profesi yang harus memeriksa dalam pelanggaran dan memutuskan sanksi yang sesuai. Yang kedua, menyediakan ruang mediasi. Apabila terjadinya masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah. Yang ketiga, memberikan pelatihan ulang. Apabila pelanggaran terjadi, kurang paham, profesional tersebut juga bisa diberikan pelatihan ulang tentang kode etik. Berikut adalah upaya pencegahan pelanggaran etika tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu untuk mengakui kesalahan secara terbuka. Hal ini perusahaan harus jujur mengakui kesalahan dan dapat menyampaikan rencana perbaikan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu melakukan perbaikan lingkungan atau sosial. Misalnya apabila ada pencemaran, maka perusahaan harus ikut dalam membersihkan atau memulihkan kondisi tersebut. Yang ketiga yaitu bekerjasama dengan pemerintah. Hal ini untuk masalah besar, maka perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak luar agar menjadi solusi yang lebih efektif. Studi kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia, etika ketenagakerjaan, prinsip keadilan dan non-diskriminasi orientasi Sirkus Indonesia. Good Profile Oriental Circus Indonesia. Oriental Circus Indonesia atau OCI berawal dari usaha keluarga Hadimanangsang pada tahun 1950-an bersama 3 putrinya yaitu Jensen, Franz, dan Tony. Mereka tampil di alun-alun lapangan, kelenteng, dan sekolah sambil menjual ramuan obat-obatan tersendiri. Inilah awal mula mereka terjun ke dunia hiburan. Pada tahun 1963 sampai 1964, mereka membentuk grup bintang akrobat dan gadis plastik. Tahun 1967, mereka memperkenalkan pertunjukan Oriental Show yang kemudian dikenal sebagai Oriental Circus Indonesia, dengan atraksi hewan sebagai ciri khasnya. Kecintaan Hadimanangsang terhadap hewan juga merupakan salah satu faktor pendukung membuat Taman Safari Indonesia. Pada tahun 1981, ketiga anak Hadi berperan aktif dalam merencanakan pendirian Taman Safari Indonesia. Mereka berkomitmen untuk memelihara satwa dengan kasih sayang dan berusaha untuk melestarikan hewan-hewan tersebut dalam lingkungan yang alami. Berikut kegiatan operasional Oriental Circus Indonesia. Oriental Circus Indonesia atau OCI adalah kelompok sirkus yang telah beroperasi sejak 1960-an, menampilkan seni akrobat, atraksi hewan, dan hiburan panggung lain. Salah satu kunci keberlangsungan OCI adalah pelatihan dan pembinaan para pemain sirkus yang dimulai sejak usia dini. Operasional OCI mencakup pelatihan pemain sejak dini untuk menguasai keterampilan seperti traps, sulap, dan atraksi hewan yang terlatih. Manajemen produksi, merancang pertunjukan, mengatur jadwal dan kebutuhan logistik seperti perlengkapan panggung, tata cahaya, dan suara. Promosi dilakukan aktif melalui berbagai media untuk menarik penonton. Sementara pengelolaan administrasi dan keuangan memastikan operasional berjalan sesuai aturan, termasuk pengaturan kontrak dan kerja perizinan yang diperlukan. Seluruh aktivitas ini mendukung kualitas pertunjukan dan keberlangsungan OCI sebagai sirkus ternama Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yaitu perbudakan modern, pekerja sirkus yang dipaksa untuk bekerja tanpa kontrak yang jelas dan tanpa adanya kebebasan memilih keluar. Yang kedua yaitu eksploitasi anak yang melibatkan anak-anak di bawah umur dalam pertunjukan tanpa izin, keamanan, atau pendidikan yang memadai.
Yang ketiga yaitu kekerasan pada fisik dan psikis anak dalam penggunaan hukum keras untuk pelatih, pemain, hingga hewan sirkus. Yang keempat yaitu hak atas kondisi kerja yang aman, tidak dalam menyediakan alat pengaman, pelatihan keselamatan, dan asuransi kesehatan bagi pekerja. Yang kelima yaitu upah gaji yang tidak layak yang membayar di bawah UMR dan tidak memberi cuti lembur ataupun jaminan sosial. Pelanggaran etika dan ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu dalam kontrak kerja tidak transparan, tidak hanya perjanjian di atas kertas tertulis atau isi kontrak yang sepihak. Yang kedua yaitu jam kerja yang berlebihan yang memaksa para pekerja harus tampil berkali-kali tanpa adanya istirahat yang cukup. Yang ketiga yaitu pelecehan seksual atau perundungan di tempat kerja yang membiarkan budaya kerja yang penuh intimidasi tanpa mekanisme pelaporan. Yang keempat yaitu tidak ada pelatihan dan pengembangan, tidak menyediakan pelatihan yang layak bagi para pemain sehingga dapat membahayakan keselamatan mereka. Selanjutnya yaitu pelanggaran prinsip keadilan dan non-diskriminatif. Yang pertama yaitu diskriminasi berbasis gender, agama, ras, orientasi seksual, hanya memilih pemain tertentu dikarenakan stereotip atau menolak talenta dari kelompok minoritas. Yang kedua yaitu tidak memberi kesempatan yang sama, hanya memberikan peran penting kepada pihak tertentu walaupun ada kandidat lain yang lebih layak. Yang ketiga yaitu tidak hanya akses bagi penyandang disabilitas untuk mengabaikan kesempatan bagi orang-orang dengan kemampuan berbeda untuk berpartisipasi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM, yang pertama yaitu minimnya pengetahuan membuat pekerja tidak menyadari hak mereka seperti jam kerja wajar, upah, dan tempat tinggal layak sehingga rentan diperlakukan tidak adil. Yang kedua, manajemen sirkus sering mengejar keuntungan berlebihan hingga mengorbankan kesejahteraan pekerja seperti memaksa bekerja berlebihan tanpa cukup istirahat. Yang ketiga yaitu perlindungan para pekerja karena tidak adanya organisasi yang membela para pekerja. Para pekerja tidak memiliki tempat untuk menyampaikan hal-hal yang dialami para pekerja hingga para pekerja tidak dapat diperlakukan secara adil. Yang keempat yaitu pada sirkus tersebut menggunakan anak-anak dan para pekerja di bawah umur. Dalam beberapa laporannya, ada anak-anak yang ikut dilibatkan dalam pertunjukan. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan pelindungan anak. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu memiliki atasan yang tidak peduli. Hal ini banyak keputusan penting yang dipegang oleh orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan, tidak dengan kondisi para pekerjanya. Hal ini mengakibatkan kelakuannya yang tidak manusiawi. Yang kedua yaitu lingkungan kerja yang keras tanpa aturan jelas dengan jam kerja berlebihan, istirahat minim, dan fasilitas tidak layak telah melanggar etika ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu karyawannya tidak memiliki tempat untuk berkeluh kesah, di mana tempat sebagai kerja harusnya dapat menjadi tempat aman bagi para pekerjanya. Hal ini apabila mereka tidak diperlakukan secara adil, maka para pekerja hanya bisa diam lalu melanjutkan pekerjaannya. Yang keempat yaitu kurangnya edukasi tentang hak pekerja. Hal ini membuat para pekerja tidak paham mengenai hak dasarnya. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran prinsip keadilan dan diskriminasi. Nah, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang mana perempuan dianggap sebelah mata atau disepelekan tentang masalah pekerjaan, tidak diberikan kesempatan, padahal setiap pekerja memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua adanya kurangnya aturan yang kurang memikat untuk melindungi para pekerja, karena seringkali kita banyak yang menemukan manusia yang tidak memanusiakan. Selanjutnya yang ketiga adanya budaya diam atau tidak ingin berbicara karena takut dimarahi atau diomelin. Dikhawatirkan kena marah. Hal tersebut juga akan menjadi ketidakadilan untuk para pekerja yang mengalami dan tidak akan pernah merasa mengeluarkan pendapatnya karena balik lagi takut diomeli. Nah, yang keempat adalah manajemen yang tidak memiliki kepedulian sosial pada para pengelola terkadang hanya memikirkan bagaimana acara
pertunjukan itu sukses dan lancar tanpa memikirkan para pekerjanya. Hal tersebut apakah di balik layar dapat diberlakukan secara adil. Nah, hal tersebut membuat prinsip keadilan dan non-diskriminasi sering diabaikan. Ada dampak pelanggaran hak asasi manusia, terbagi menjadi 4 dampak tersebut. Yang pertama adalah pekerja dapat mudah lelah fisik ataupun mental. Hal ini terjadi karena kerja terus-menerus tanpa adanya istirahat yang cukup, yang membuat para pekerja mudah sakit dan stres serta kehilangan semangat. Nah, yang kedua adanya rasa takut dan tidak aman di tempat kerja. Hak-hak dasar yang tidak dihargai membuat tempat kerja berubah menjadi hal yang menakutkan atau bisa jadi menjadi tekanan. Nah, yang ketiga ada reputasi perusahaan rusak. Hal ini terjadi akibat pelanggaran hak asasi manusia yang saat ini tersebar. Hal ini membuat reputasi Oriental Sirkus Indonesia bisa jatuh. Nah, yang keempat adanya kesempatan berkembang menjadi terhambat dikarenakan para pekerja yang tidak memperlakukan tidak adil atau tidak diberi hak yang membuat sulit untuk berkembang, membuat para pekerja tidak mempunyai ruang untuk bicara dan berakhir sebagai alat kerja saja. Ada juga dampak pelanggaran etika ketenagakerjaan. Nah, dampak etika ketenagakerjaan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah para pekerja menjadi tidak nyaman dan mudah stres. Hal ini membuat tempat kerja menjadi tidak punya aturan. Hal ini disebabkan karena tempat kerja tidak mempunyai peraturan yang adil. Nah, karena suasana hati yang tidak enak dan para pekerja bekerja dengan terpaksa, kepala penuh dengan tekanan membuat para pekerja akhirnya menjadi lebih emosi ataupun sakit. Nah, yang kedua adalah banyak yang memilih untuk resign atau keluar dengan cara diam-diam dikarenakan tidak tahan dengan kondisi pekerjaan yang seperti itu. Banyak juga para pekerja memilih untuk keluar, namun juga karena takut dan tidak ada pilihan lain membuat mereka harus keluar tanpa protes. Nah, yang ketiga adanya kualitas pertunjukan yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena para pekerja di balik layar sudah merasa lelah ataupun capek, tidak memiliki kesempatan dan tidak diperlakukan secara baik ataupun adil. Nah, hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil. Selanjutnya adalah nama baik atau citra perusahaan akan bermasalah, apalagi sudah sampai ke media sosial. Masyarakat dapat kehilangan rasa kurang percaya terhadap perusahaan tersebut, sehingga penonton ataupun sponsor yang lain yang sedang bekerja sama bisa menjauh karena hal ini tidak ada mau dikaitkan dengan perusahaan yang dianggap sebagai eksploitasi. Selanjutnya, ada dampak pelanggaran prinsip keadilan dan diskriminasi. Nah, terbagi menjadi 4 juga dampak pelanggaran prinsip diskriminasi. Yang pertama adalah para pekerja merasa tidak dihargai karena perlakuan tidak adil yang sering terjadi membuat banyak orang merasa usaha yang dilakukan sia-sia. Nah, yang kedua adalah lingkungan kerja yang tidak sehat. Hal ini diskriminasi yang dapat membuat suasana kerja menjadi penuh dengan ketegangan atau tekanan. Yang ketiga adanya reputasi buruk di hadapan masyarakat karena berita ketidakadilan ini sudah menyebar luas.
reputasi Oriental Circus Indonesia bisa menjadi jatuh. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keempat, adanya resiko pelaporan dari pihak berwenang. Hal ini terjadi apabila ada pekerja yang berani berbicara tentang kasus ini dan tidak hanya dilaporkan. Hal ini juga dapat berujung pada proses hukum dan pemeriksaan yang dapat merugikan perusahaan, bahkan bisa menjatuhkan perusahaan. Lalu, bagaimana solusi permasalahan tersebut? Nah, dari berbagai masalah di atas, berbagai masalah yang terjadi di orientasi sirkus Indonesia, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki perlakuan terhadap para pekerja. Banyak dari mereka yang selama ini bekerja dalam kondisi yang tidak dimanusiawikan, dengan upah yang rendah, jam kerja yang sangat panjang. Hal ini juga dapat membuat para pihak pengelola perlu melakukan kenaikan gaji pada staf agar sesuai dengan standar dan memberikan hak-hak dasar seperti waktu istirahat yang cukup, serta menciptakan ruang kerja yang lebih menyenangkan, serta tunjangan kesehatan dan cuti yang layak. Selain itu juga, pekerja juga membutuhkan pelatihan supaya atau bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan hewan dan keselamatan para pekerja. Dengan pelatihan yang tepat, mereka bisa lebih profesional. Dari sisi manajemen, cara berpikir yang hanya berfokus pada hiburan atau keuntungan perusahaan saja, alangkah baiknya bisa dirubah. Nah, sirkus bukan hanya sebagai tempat tontonan saja, melainkan juga menjadi saran edukasi. Manajemen bisa memulai mengubah konsep pertunjukan agar tidak sekedar menampilkan atraksi hewan dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga alam dan satwa liar. Hal ini sangat penting untuk membuka diri terhadap pemantauan dari pihak luar seperti LSM ataupun lembaga konferensi. Lalu ada upaya pencegahan hak asasi manusia. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama, membuat aturan yang menghormati semua para pekerja untuk memastikan tidak ada para pekerja yang bekerja dengan terpaksa, dengan tidak adanya kekerasan serta tidak ada pelanggaran hak-hak dasar. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi tentang hak asasi manusia ke semua anggota para pekerja yang terlibat dan harus paham apa saja yang wajib untuk dihormati. Nah, yang ketiga, membuat saluran pengaduan, menyediakan tempat para pekerja atau anggota untuk melapor jika merasa hak asasi dilanggar tanpa takut adanya hukuman. Upaya pencegahan etika ketenagakerjaan. Yang pertama adalah mematuhi aturan ketenagakerjaan nasional yang bayar gaji sesuai dengan ketentuan, memberi jam kerja yang wajar, dan jaminan keselamatan termasuk kru sirkus, pemain, dan staf pendukung. Apalagi pemain sirkus yang hewan-hewan buas atau liar. Nah, yang kedua adanya menyediakan pelatihan keselamatan kerja terutama untuk para pekerja di bidang yang beresiko seperti pemain atraksi. Nah, yang ketiga adalah membangun budaya kerja yang sehat dan terbuka, atasi masalah secara adil
bukan dengan intimidasi ataupun dengan kekerasan. Selanjutnya, adanya upaya pencegah prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Yang pertama adalah memperlakukan semua pekerja secara adil, tidak dibeda-bedakan berdasarkan jabatan atau status sosial, senioritas ataupun kedekatan pribadi. Nah, yang kedua adalah menyediakan pelatihan anti diskriminasi. Ajarkan semua tim untuk menghormati perbedaan dan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga adalah tindak tegas perilaku diskriminasi jika ada yang terbukti melakukan diskriminasi, memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.